lagi di Generasi Mecin, masih barengan Bang Andre dan Kang Maman. Tadi sedikit mau nanggepin reaksi-reaksi dari Pak Jokowi yang belakangan ini agak ofensif ya. Gimana Kang Maman? Terakhir ada satu video yang bilang siapa yang nyuruh makan jalan tol. Ini tidak terlihat seperti Pak Jokowi di Pilpres sebelumnya nih Kang Maman. Ya memang ada strategi yang kita bikin dan itu Jokowi yang mengusulkan bahwa cara pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Oke, berarti ini bagian dari strategi. Ya betul. Jadi kalau Bang Andre bilang bahwa ini panik, nggak panik memang. Kita ingin menyerang karena kami melihat bahwa hoax, fitnah dan juga banyak hal berseliweran di sosial media. Makanya saya harus menyetujui apa yang disebut Jokowi sebagai propaganda Rusia. Propaganda Rusia itu kayak kita ngomong ada judi ala Rusia dan sebagainya ya. Itu adalah sebuah terminologi untuk metode di mana kebohongan terus-menerus diproduksi sampai membuat masyarakat ragu. Ada orang berbohong, minta maaf, sehingga publik ragu dan akhirnya itu meragukan pemerintah. Maka itu harus di warning oleh seorang Jokowi. Kita jangan sampai terjebak kepada demokrasi yang dimenangkan oleh orang-orang yang membuat kebohongan itu sebagai komoditas politik. Yang jadi korban hoax itu bukan hanya kubu 01, kubu 2 juga ada jadi korban hoax. Sehingga itu menjadi warning bagi semua. Mari kita konsentrasi demokrasi ini kita menikah dengan adu ide, adu gagasan, adu argumen seperti itu. Dari kubu 01 tuh sering banget melomparkan, 02 sering banget hoax. Apa sih Kang Maman yang paling mengganggu? Ya kalau kita ngomongin Ratna Sarumpait, sudah lah itu sudah di belakang lah ya. Yang sampai sekarang emang masih ada hoax yang Ratna Sarumpait itu gorengan utama. Oke, gorengan ya pasti akan balik sana lagi tuh. Iya, kalau saya tidak pernah menuduh 02 ya. Saya berkomunikasi dengan baik dengan Bang Ade dan kawan-kawan. Justru yang saya khawatirkan itu ada pihak ketiga yang mencoba memainkan hoax ini untuk kepentingan politik mereka. Nah, salah satunya adalah tuduhan itu tadi kriminalisasi PKI, tuduhan-tuduhan bahwa Jokowi menggunakan pembangunan infrastruktur ini betul-betul tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Saya dengar dengan pidatonya Pak Prabowo itu sama ya. Kita tidak boleh terjebak oleh hoax, fitnah dan lain sebagainya. Saya paling nggak suka ada orang yang jelek-jelekin kedua putra terbaik bangsa ini. Karena saya bilang untuk apa sih? Bukankah dua-duanya udah lolos di KPU? Bukankah dua-duanya punya tim yang solid dan sebagainya? Tinggal buktikan aja. Oke. Bang Andre, dengan gaya Pak Jokowi yang agak beda nih dengan 4 tahun lalu. Keuntungan atau agak kaget dengan kondisi Pak Jokowi sekarang? Iya, wajar beliau pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Ini kan kalau Persebaya juara dulu zamannya Rusdi Pahlawan itu cara bermainnya, maupun kita tahu total footballnya Belanda. Tapi memang ya wajar dilakukan karena survei yang 47, Pak Prabowo 43, Pak Prabowo kami menyerang terus ya, dengan kami door to door ke rumah-rumah meyakinkan masyarakat bagaimana Prabowo Sandi hadir untuk memastikan ekonomi Indonesia tumbuh dan berkembang, memastikan lapangan pekerjaan terbuka, memastikan harga-harga kebutuhan bahan pokok terjangkau oleh masyarakat. Ini mendapat respon positif yang luar biasa oleh publik, sehingga yang 25% menjadi 43, yang 57 menjadi 47. Nah, sehingga Pak Jokowi tentu mulai wajar petahana incumbent yang sudah menikmati 4 tahun fasilitas yang luar biasa sebagai Presiden Republik Indonesia tentu takut kehilangan ini, takut kalah, muncullah kepanikan. Ini bentuk kepanikan nih. Ya, muncullah kepanikan, stres. Makanya Pak Jokowi mengusulkan ke Kang Maman dan kawan, kita harus menyerang. Ini kan alasnya dari Kang Maman, underline-nya aja disampaikan Kang Maman, justifikasi bahwa ini Pak Jokowi mengusulkan ini. Nah, jadi mulailah serang-serangan yang saya rasa menunjukkan kekhawatiran. Kalau kami memproduksi hoax, kami terus terang tidak pernah memproduksi hoax. Yang kami sampaikan soal pertumbuhan ekonomi Kang Maman, lapangan pekerjaan maupun harga itu adalah yang diinginkan dirasakan oleh masyarakat. Kalau kami dituduh soal Ratna Sarumpait, kami ini korban Mbak Ratna. Kalau kami pelakunya bersama-sama Mbak Ratna, otomatis sudah ada BPN Prabowo Sandi yang ditangkap oleh polisi karena ikut berkomplotan melakukan kebohongan bersama Mbak Ratna. Faktanya enggak, kami ini korban kebohongan, itu pertama. Yang kedua, seharusnya minta maaf berulang-ulang kali itu Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo sebagai satria, meskipun beliau jadi korban kebohongan Mbak Ratna, beliau mengambil tanggung jawab untuk minta maaf. Berbeda dengan Pak Jokowi yang sudah melakukan kebohongan-kebohongan luar biasa ya.
Pemilu 2014 beliau bilang ekonomi akan meroket 7-8%. Ternyata ekonomi Indonesia masih nyungsep 5%. Itu kan kebohongan, janji tidak ditepati. Bagaimana beliau berjanji kita tidak akan hutang luar negeri. Ternyata hutang luar negeri lebih banyak daripada zaman Pak SBY pertumbuhan utangnya. 3,45 kali lebih banyak per tahun. Dalam 4 tahun memimpin Indonesia utangnya Pak Jokowi dibanding 10 tahunnya Pak SBY. Pak Jokowi bagaimana berapi-api yang memukul rakyat. Kita tidak akan impor kebutuhan bahan pokok. Beras bisa, garam bisa, bawang bisa, semua bisa, gula bisa. Ternyata impor. Petani tebu panen, beliau impor. Petani beras tanen, beliau impor. Seharusnya Pak Jokowi minta maaf. Tapi itulah, kalau hati tertutup, merasa benar, merasa menang, ya rakyat, biarlah rakyat yang tertipu. Seharusnya saran kami, Kang Maman, sebagai sesama anak bangsa, Pak Jokowi gagal melaksanakan janji-janji kampanyenya, beliau minta maaf kepada publik. Kalau perlu jangan masa 2 kali. Kalau gagal masa 2 kali, gitu loh Kang. Masa sih kalau gagal, indikasi gagalnya dari mana nih? Ekonomi 5% atau hampir? Kita masih ingat ya, Pak Jokowi itu 2015 setahun setelah berkuasa masih ingat nggak yang viral gaya badan Pak Jokowi? Ekonomi akan meroket katanya gitu. Ini viral, meroket. Ternyata nyungsep gitu lah. Yang meroket tuh harga-harga kebutuhan bahan pokok, tingginya pengangguran, itu yang meroket. Nah, mungkin bisa dijawab dengan Kang Maman, apa itu udah bentuk kegagalan Pak Jokowi di ekonomi lah ya? Justru itu yang kita saya minum dulu nih. Itu yang kita katakan bahwa politik harus melakukan edukasi terhadap masyarakat. Jangan memframing segala sesuatu. Misalnya kita punya target 7%, lalu hari ini 5,6%. Itu bukan sebuah kegagalan di tengah arus globalisasi dan lain sebagainya. Makanya kenapa itu Jokowi harus 2 periode itu, kita untuk menyelesaikan semua yang kita inginkan. Ini pembangunan sudah on the track. Soal hutang misalnya ya, hutang kita dibanding dengan Malaysia, jelas kecil Malaysia. Tetapi kenapa Malaysia disebut sebagai negara yang akan bangkrut? Karena rasio dengan PDB-nya itu jauh. Kita 29%, mereka 60%. Sehingga inilah yang dikuatkan oleh kita, bahwa sungguhnya fondasi ekonomi kita itu kuat. Dan proyek infrastruktur, kita harus bersyukur dong bahwa tidak ada infrastruktur yang mangkrak. Misalnya kayak Hambalang dan lain sebagainya. Nah inilah sebenarnya yang menjadi indikator-indikator bahwa kritik daripada oposisi itu sangat penting. Lalu mana yang harus diperbaiki? Nah kita perbaiki bareng-bareng sehingga kondisi-kondisi yang melingkupi itu semua juga harus kuat. Nah apapun sebenarnya yang dilakukan oleh Jokowi membuat agak sedikit ngeri orang-orang yang selama ini bisa main proyek jadi nggak bisa main proyek. Orang-orang yang selama ini bisa ngambil dari kebocoran infrastruktur, ternyata nggak ada kebocorannya. Dan itulah sebenarnya yang saya katakan tadi, kenapa kita harus melawan hoax dan fitnah. Karena ada orang yang nggak suka dengan kemajuan Indonesia, orang yang nggak suka dengan pembangunan infrastruktur di mana-mana, karena itu dia tidak ada kucuran, tidak ada rembesan air, karena kita sudah membangun good governance, clean governance yang menarik zaman Jokowi ini. Dan itu saya rasa menjadi bagian penting yang harus kita sosialisasikan ke tengah masyarakat. Oke, kita break dulu sebentar. Abis ini mau diskusi lagi infrastruktur yang dibangga-banggain sama Pak Jokowi. Tapi menurut Bang Andre, bocoran masih ada Bang? Bocoran tentu ada. Abis ini kita bahas, Bang. Bang Andre ini lumayan orang yang paling keras ngomongin soal kebocoran nih setelah Pak Prabowo. Bocor. Dan infrastruktur sendiri banyak dipermasalahkan sama orang mahal. Wah, itu dia ya. Abis ini kita tanya lagi sama Kang Maman dan Bang Andre. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.